Hai semuanya, pernah nggak sih kalian merasa pikiran sendiri justru jadi musuh paling besar dalam hidup? Bukan karena dunia terlalu keras, bukan karena orang lain terlalu jahat, tapi karena isi kepala yang terus berisik, meragukan, membandingkan, dan seolah-olah nggak pernah memberi ruang untuk tenang. Kadang tanpa disadari, yang membuat langkah terasa berat bukan kenyataan yang dihadapi, tapi cara kita memandang kenyataan itu sendiri. Pikiran negatif sering datang tanpa diundang, seperti tamu yang masuk begitu saja, duduk nyaman, lalu mulai mengatur suasana. Dan yang lebih berbahaya, lama-kelamaan kita mulai percaya bahwa semua yang dikatakan pikiran itu adalah kebenaran mutlak, padahal belum tentu begitu. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kuat, kita harus menghilangkan pikiran negatif sepenuhnya. Padahal kenyataannya, pikiran negatif itu bagian dari sistem alami manusia. Otak kita memang dirancang untuk mendeteksi ancaman, mengantisipasi kemungkinan buruk, dan menjaga kita tetap waspada. Masalahnya bukan pada munculnya pikiran negatif, tapi pada bagaimana kita meresponsnya. Ketika pikiran itu dibiarkan menguasai tanpa disaring, tanpa ditantang, tanpa diarahkan, disitulah ia berubah dari sekedar sinyal menjadi beban yang menghambat. Seringkali pikiran negatif muncul dalam bentuk yang sangat halus. Misalnya saat kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, tiba-tiba muncul suara dalam kepala yang berkata, "Gak usah, nanti gagal." Atau, "Orang lain lebih hebat, kamu pasti kalah." Kalimat-kalimat ini terdengar seperti logika, padahal sebenarnya hanya asumsi yang belum tentu benar. Tapi karena diulang terus-menerus, akhirnya terasa nyata. Di titik itu, kita bukan lagi hidup berdasarkan realita, tapi berdasarkan narasi yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran. Yang menarik, pikiran negatif sebenarnya punya potensi yang besar kalau diarahkan dengan benar. Ia bisa menjadi sinyal untuk evaluasi, bahan bakar untuk berkembang, bahkan pengingat agar tidak gegabah. Tapi semua itu hanya terjadi kalau kita tidak langsung percaya begitu saja. Kita perlu belajar mengambil jarak dari pikiran sendiri. Bukan berarti mengabaikannya, tapi melihatnya dengan lebih jernih. Seolah-olah kita sedang mendengarkan seseorang berbicara, bukan menjadi orang itu sendiri. Ketika pikiran negatif muncul, biasanya reaksi pertama adalah menolak atau melawannya. Kita berusaha mengatakan hal-hal positif secara paksa, berharap suasana hati berubah seketika. Tapi pendekatan seperti ini seringkali tidak bertahan lama. Pikiran negatif tidak hilang hanya karena kita menutupinya dengan kalimat motivasi. Justru semakin ditekan, semakin kuat ia muncul kembali. Maka langkah pertama yang lebih realistis adalah menerima bahwa pikiran itu ada, tanpa harus langsung menyetujuinya. Bayangkan pikiran negatif seperti awan yang lewat di langit. Ia bisa gelap, tebal, dan menutupi cahaya matahari. Tapi langit itu sendiri tidak pernah berubah. Begitu juga dengan diri kita. Pikiran hanyalah bagian kecil dari keseluruhan diri, bukan identitas utama. Ketika kita mulai melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus dipegang erat, disitulah kita mulai punya kendali. Seringkali kita terlalu cepat memberi label pada diri sendiri berdasarkan pikiran yang muncul. Misalnya ketika gagal dalam satu hal, langsung muncul pikiran, "Aku memang gak bisa." Padahal kegagalan itu hanya satu kejadian, bukan gambaran keseluruhan kemampuan. Tapi karena pikiran negatif cenderung menyederhanakan dan menggeneralisasi, kita jadi terjebak dalam kesimpulan yang sempit. Disinilah pentingnya untuk mempertanyakan kembali setiap pikiran yang muncul. Alih-alih langsung percaya, coba tanya dalam diri, apa ini fakta atau hanya asumsi? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka ruang untuk berpikir lebih rasional. Banyak pikiran negatif sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat, hanya berdasarkan ketakutan atau pengalaman masa lalu yang belum selesai. Ketika kita mulai menguji pikiran itu, perlahan kekuatannya berkurang. Di sisi lain, kita juga perlu menyadari bahwa pikiran negatif seringkali berakar dari keinginan untuk menghindari rasa sakit. Otak kita mencoba melindungi dengan cara paling sederhana, yaitu membuat kita tidak mencoba. Karena kalau tidak mencoba, kita tidak akan gagal, tidak akan ditolak, tidak akan kecewa. Tapi di balik perlindungan itu, ada harga yang harus dibayar, yaitu kehilangan kesempatan untuk berkembang. Tanpa disadari, banyak orang hidup dalam zona aman yang sebenarnya tidak nyaman. Mereka tidak bahagia, tapi juga tidak berani berubah. Semua itu karena pikiran negatif terus meyakinkan bahwa perubahan itu beresiko. Padahal justru dengan menghadapi ketidakpastian, kita bisa menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Pikiran negatif tidak selalu salah, tapi ia juga tidak selalu benar. Ia hanya satu sudut pandang dari sekian banyak kemungkinan. Mengubah pikiran negatif menjadi kekuatan bukan berarti mengubahnya menjadi positif secara instan, tapi mengubah cara kita berhubungan dengan pikiran itu sendiri.
Dari yang awalnya pasif dan mudah terpengaruh, menjadi lebih sadar dan selektif. Kita mulai memilih mana yang layak dipercaya dan mana yang perlu dilepaskan. Ini bukan proses yang cepat, tapi sangat mungkin dilakukan. Kadang kita terlalu fokus untuk mengubah hasil tanpa memperhatikan proses berpikir yang mendasarinya. Padahal semua tindakan berawal dari pikiran. Ketika pola pikir berubah, cara kita melihat masalah juga berubah. Hal yang dulu terasa menakutkan bisa menjadi tantangan yang menarik. Hal yang dulu terasa mustahil bisa mulai terlihat masuk akal. Semua itu terjadi bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita memaknainya berbeda. Ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Bukan hanya makanan, tapi juga informasi, lingkungan, dan percakapan. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh hal-hal yang memicu rasa tidak cukup, rasa takut, dan rasa ragu, maka tidak heran jika pikiran negatif lebih dominan. Maka, salah satu cara paling sederhana untuk mulai berubah adalah dengan lebih selektif terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran. Bukan berarti harus selalu menghindari hal-hal negatif, tapi memberi keseimbangan. Memberi ruang untuk hal-hal yang membangun, yang memberi perspektif baru, yang mengingatkan bahwa hidup tidak sesempit yang kita kira. Ketika input berubah, perlahan output juga ikut berubah. Pikiran yang dulu penuh keraguan bisa mulai menemukan celah untuk melihat kemungkinan lain. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa pikiran negatif seringkali muncul lebih kuat saat kita lelah, stres, atau tidak punya arah yang jelas. Dalam kondisi seperti itu, otak cenderung mengambil jalan pintas dengan kembali ke pola lama. Maka menjaga kondisi fisik dan mental juga menjadi bagian penting dari proses ini. Tidur yang cukup, aktivitas fisik, dan waktu untuk diri sendiri bukan hal sepele, tapi fondasi yang membantu pikiran tetap stabil. Ketika kita mulai lebih sadar terhadap pikiran sendiri, ada satu momen penting yang akan terjadi, yaitu ketika kita menyadari bahwa tidak semua yang kita pikirkan harus diikuti. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Selama ini, banyak keputusan diambil hanya karena dorongan pikiran sesaat, tanpa disaring, tanpa dipertimbangkan. Tapi ketika kita mulai memberi jeda, memberi ruang untuk berpikir ulang, disitulah kendali mulai terbentuk. Pikiran negatif tidak akan pernah benar-benar hilang, dan itu tidak masalah. Yang perlu berubah adalah perannya dalam hidup kita. Dari yang awalnya mengendalikan, menjadi sekadar memberi masukan. Dari yang awalnya menahan langkah, menjadi pengingat untuk lebih siap. Semua itu bergantung pada bagaimana kita merespons. Proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi lebih sadar. Bukan tentang tidak pernah merasa ragu, tapi tetap bergerak meskipun ragu itu ada. Karena pada akhirnya, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi memilih untuk tetap melangkah meskipun takut. Dan mungkin di titik ini, kita mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari luar, tapi dari cara kita mengelola apa yang ada di dalam. Pikiran negatif yang dulu dianggap sebagai musuh, ternyata bisa menjadi alat yang sangat kuat jika digunakan dengan benar. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menghentikan, tapi untuk mempersiapkan. Semua ini tidak terjadi dalam satu malam. Akan ada momen di mana kita kembali terjebak, kembali merasa tidak mampu, kembali meragukan diri sendiri. Tapi itu bagian dari proses. Yang penting bukan seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa konsisten kita kembali ke arah yang benar setiap kali tersesat. Dan dari sinilah perjalanan sebenarnya dimulai, bukan dari dunia luar yang berubah, tapi dari dalam diri yang mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Seiring waktu, kita akan mulai melihat pola yang sebelumnya tidak disadari. Pikiran negatif ternyata tidak muncul secara acak, tapi sering dipicu oleh situasi tertentu, lingkungan tertentu, bahkan orang-orang tertentu. Ada momen di mana kita merasa lebih rentan, lebih mudah meragukan diri, dan lebih cepat berpikir buruk. Ketika pola ini mulai terlihat, sebenarnya kita sudah selangkah lebih maju.
karena kesadaran adalah pintu awal dari perubahan. Tanpa kesadaran, kita hanya akan terus bereaksi, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri. Kalian mungkin pernah merasa tiba-tiba tidak percaya diri tanpa alasan yang jelas. Tapi jika ditarik sedikit lebih dalam, biasanya ada pemicu kecil yang memulai semuanya. Bisa jadi komentar orang lain, bisa jadi melihat pencapaian orang lain di media sosial, atau bahkan hanya sekedar mengingat kejadian masa lalu yang belum selesai. Pikiran negatif sering bekerja seperti efek domino. Satu pikiran kecil bisa memicu pikiran lain yang lebih besar, lalu berkembang menjadi perasaan yang semakin berat. Di titik ini, penting untuk belajar menghentikan efek domino tersebut sebelum terlalu jauh. Bukan dengan memaksa berhenti secara kasar, tapi dengan menyadari sejak awal. Ketika satu pikiran negatif muncul, coba tahan sebentar dan perhatikan. Jangan langsung mengikuti alurnya, seolah-olah kita sedang menonton sesuatu dari luar. Dengan cara ini, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk tidak langsung terjebak. Menariknya, pikiran negatif seringkali terdengar sangat meyakinkan. Ia datang dengan nada yang tegas, seolah-olah tidak bisa dibantah. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, sebagian besar hanya berdasarkan kemungkinan, bukan kepastian. Misalnya, nanti pasti gagal, atau mereka pasti menilai buruk. Kata pasti ini sering muncul, padahal tidak ada bukti yang benar-benar memastikan hal itu akan terjadi. Disinilah kita perlu lebih kritis terhadap cara berpikir sendiri. Salah satu cara sederhana untuk mengubah arah pikiran adalah dengan mengganti pertanyaan. Daripada bertanya, bagaimana kalau gagal? Kita bisa mulai bertanya, apa yang bisa dipelajari kalau gagal? Perubahan kecil dalam pertanyaan ini bisa menggeser fokus dari ketakutan menjadi peluang. Kita tidak lagi hanya melihat sisi buruk, tapi juga kemungkinan untuk berkembang. Seringkali kita juga terlalu keras pada diri sendiri. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, kekurangan diperhatikan terus-menerus, sementara hal-hal baik justru diabaikan. Pikiran negatif memperkuat kebiasaan ini. Ia membuat kita lupa bahwa kita juga punya kelebihan, juga pernah berhasil, juga pernah melewati masa sulit. Maka penting untuk mulai memberi keseimbangan. Bukan dengan mengabaikan kekurangan, tapi dengan mengakui bahwa kita tidak hanya terdiri dari kekurangan itu saja. Ketika kita mulai melihat diri secara lebih utuh, perlahan rasa percaya diri akan terbentuk. Bukan karena kita menjadi sempurna, tapi karena kita menerima diri dengan lebih realistis. Kita tahu bahwa kita punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan. Dan yang lebih penting, kita punya kemampuan untuk belajar. Ada satu hal yang sering menghambat proses ini, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang, perbandingan ini terjadi hampir tanpa henti. Kita melihat orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih percaya diri. Lalu tanpa sadar kita merasa tertinggal. Pikiran negatif langsung mengambil kesempatan untuk memperkuat perasaan itu. Ia berkata bahwa kita tidak cukup, tidak mampu, tidak sebaik orang lain. Padahal, yang kita lihat seringkali hanya sebagian kecil dari kehidupan orang lain. Kita tidak tahu perjuangan di baliknya, tidak tahu kegagalan yang pernah mereka alami, dan tidak tahu proses panjang yang mereka lalui. Membandingkan diri dengan gambaran yang tidak lengkap hanya akan membuat kita semakin terjebak dalam pikiran negatif. Lebih bijak jika kita mulai membandingkan diri dengan versi diri kita di masa lalu. Apakah ada perkembangan sekecil apapun? Apakah ada hal yang sekarang lebih baik dari sebelumnya? Dengan cara ini, kita tidak lagi fokus pada orang lain, tapi pada perjalanan kita sendiri. Dan setiap langkah kecil akan terasa lebih berarti. Pikiran negatif juga sering muncul ketika kita merasa tidak punya kendali, ketika hidup terasa tidak pasti, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, ketika hal-hal di luar kendali terjadi. Dalam kondisi seperti ini, otak cenderung mencari kepastian meskipun dalam bentuk yang negatif. Lebih baik merasa yakin akan sesuatu yang buruk daripada tidak tahu sama sekali. Begitu cara kerja pikiran kita. Namun justru disinilah kita perlu belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan.
Ada hal-hal yang memang berada di luar jangkauan kita, dan itu tidak masalah. Yang bisa kita kendalikan adalah respons kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita memilih untuk melanjutkan langkah. Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, pikiran menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, kita mulai mengarahkan energi pada hal-hal yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana pikiran negatif terasa lebih kuat dari biasanya. Di hari-hari seperti itu, penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Ini bukan tanda bahwa kita gagal, tapi bagian dari proses. Yang terpenting adalah tetap kembali mencoba, tetap kembali menyadari, dan tetap kembali mengarahkan pikiran ke arah yang lebih sehat. Semakin kita mengenal cara kerja pikiran sendiri, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang selama ini terasa berat sebenarnya berasal dari interpretasi kita. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, tapi merespons dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu merasa hancur, yang satu lagi melihatnya sebagai pelajaran. Perbedaan ini bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena cara mereka memaknainya. Ini berarti kita punya kekuatan untuk mengubah makna dari setiap pengalaman. Bukan berarti kita harus selalu melihat sisi positif secara paksa, tapi memberi ruang untuk perspektif yang lebih luas. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kegagalan total, atau sebagai bagian dari proses belajar. Pikiran negatif sering menyederhanakan segalanya menjadi hitam dan putih, entah berhasil atau gagal, entah baik atau buruk, entah layak atau tidak. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Banyak hal berada di antara dua ekstrim tersebut. Dengan memahami ini, kita bisa mulai melihat bahwa tidak semua kesalahan adalah akhir, dan tidak semua keberhasilan adalah segalanya. Kita juga perlu menyadari bahwa pikiran negatif seringkali mengingat masa lalu dengan cara yang tidak objektif. Ia cenderung memperbesar kesalahan dan mengecilkan keberhasilan. Ini membuat kita merasa seolah-olah kita selalu gagal, padahal sebenarnya tidak demikian. Maka penting untuk sesekali melihat kembali perjalanan kita dengan lebih jujur. Coba ingat kembali momen-momen di mana kita berhasil melewati sesuatu yang sulit. Momen di mana kita merasa tidak mampu, tapi akhirnya tetap bisa melewati. Ini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kita punya kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Selain itu, kita juga perlu belajar berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak semua hal harus berjalan sempurna agar bisa dianggap berhasil. Kadang, cukup dengan terus bergerak saja sudah merupakan pencapaian. Pikiran negatif sering menetapkan standar yang terlalu tinggi, lalu menghukum kita ketika tidak bisa mencapainya. Dengan menurunkan standar yang tidak realistis, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berkembang secara bertahap. Kita tidak lagi terjebak dalam tekanan untuk selalu sempurna, tapi fokus pada kemajuan yang nyata. Lingkungan juga memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir kita. Orang-orang di sekitar, percakapan yang kita dengar, bahkan suasana tempat kita berada bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Jika kita terus berada di lingkungan yang penuh kritik, penuh keluhan dan penuh pesimisme, maka pikiran negatif akan lebih mudah tumbuh. Sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang mendukung, yang memberi ruang untuk berkembang, yang tidak langsung menghakimi, maka pikiran kita juga akan lebih sehat. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua hal negatif, tapi lebih selektif dalam memilih apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi diri. Kadang, perubahan kecil dalam lingkungan bisa memberi dampak besar. Mengurangi waktu dengan hal-hal yang memicu stres, memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang memberi energi positif, atau sekadar memberi waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan. Semua ini bukan solusi instan, tapi langkah-langkah kecil yang jika dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan besar. Pikiran negatif tidak akan hilang sepenuhnya, tapi pengaruhnya akan berkurang. Dan disitulah kita mulai merasakan perbedaan. Pada akhirnya, mengubah pikiran negatif menjadi kekuatan adalah tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Kita tidak lagi melihat diri sebagai musuh,
tapi sebagai partner dalam perjalanan hidup. Kita mulai mendengarkan tanpa langsung menghakimi, memahami tanpa langsung menyalahkan. Proses ini membutuhkan kesabaran. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam waktu singkat, tapi setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap kali kita berhasil menyadari satu pikiran negatif tanpa langsung terjebak, itu sudah kemajuan. Setiap kali kita memilih untuk tetap melangkah meskipun ragu, itu sudah kekuatan. Kita juga perlu belajar memberi ruang untuk istirahat. Pikiran yang terus dipaksa untuk bekerja tanpa jeda akan lebih mudah lelah dan lebih rentan terhadap pikiran negatif. Istirahat bukan berarti menyerah, tapi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan. Dalam perjalanan ini, kita akan mulai melihat bahwa kekuatan bukan datang dari tidak adanya masalah, tapi dari kemampuan untuk menghadapi masalah dengan cara yang lebih bijak. Pikiran negatif yang dulu terasa menakutkan, perlahan berubah menjadi alat untuk mengenali diri lebih dalam. Dan mungkin, di titik tertentu, kita akan mulai merasa bahwa semua yang pernah dianggap sebagai kelemahan sebenarnya adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Bukan karena kita tidak pernah jatuh, tapi karena kita terus bangkit. Ketika kita sampai di tahap ini, ada satu hal penting yang mulai terlihat dengan lebih jelas, yaitu bahwa hidup tidak pernah benar-benar menunggu kita siap. Banyak hal terjadi begitu saja, tanpa peringatan, tanpa persiapan yang sempurna. Pikiran negatif sering menjadikan ketidaksiapan ini sebagai alasan untuk berhenti, untuk menunda, atau bahkan untuk tidak mencoba sama sekali. Tapi jika terus menunggu sampai semuanya terasa sempurna, kemungkinan besar kita tidak akan pernah benar-benar bergerak. Disinilah perubahan cara berpikir menjadi sangat penting. Kita tidak lagi menunggu rasa percaya diri datang, tapi mulai bergerak meskipun belum sepenuhnya yakin. Kita tidak lagi menunggu semua pikiran negatif hilang, tapi belajar berjalan berdampingan dengannya tanpa harus dikendalikan. Ini bukan tentang menjadi nekat, tapi tentang berani mengambil langkah kecil secara sadar. Seringkali, kekuatan justru muncul setelah kita mulai bergerak, bukan sebelumnya. Ketika kita menghadapi sesuatu secara langsung, kita mulai melihat bahwa banyak ketakutan yang selama ini dibayangkan ternyata tidak sebesar itu. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai harapan, kita tetap mendapatkan sesuatu, yaitu pengalaman, pembelajaran, dan bukti bahwa kita mampu mencoba. Pikiran negatif mungkin akan tetap berbisik, meragukan, dan mengingatkan kemungkinan buruk. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa itu hanya satu suara, bukan satu-satunya suara. Kita bisa memilih untuk mendengarkan, tapi tidak harus selalu mengikuti. Dan di titik ini, kita mulai benar-benar memahami bahwa kekuatan bukan tentang menghilangkan kegelapan, tapi tentang belajar menyalakan cahaya di dalamnya.